Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zapa Zawa Ardila. Saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yakni menelusuri peradaban awal di Indonesia. Bagian A, sebelum mengenal tulisan. Pengertian praaksara. Secara umum, yang dimaksud dengan pengertian zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Diketahui, praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra, yang artinya sebelum, dan aksara yang diartikan dengan tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan arti praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang mudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui praaksara kehidupan pada zaman praaksara, periode mengenali tanpa tahapannya. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, pra-ahli mempelorekan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaannya, manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara tentu dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini. Sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara, sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentan waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu dalam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi. Dan biologi berkenan dengan kajian tentang ragam hayati, biodiversitas makhluk hidup. B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569 km dengan jumlah pulau sebanyak
17.508 pulau. Namun, di balik banyaknya jumlah pulau yang ada di negara kita, terdapat suatu proses yang sangat panjang hilang hingga terbentuk negara dengan kepulauan tersebut. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk dataran yang sangat luas yang bergabung dengan dataran Asia yang dikenal dengan nama Paparan Sunda. Kemudian, dataran-dataran ini terbentuk karena adanya pergerakan permukaan air laut yang membuat daratan tersebut terpisah dan beberapa ada yang menyatu kembali. Proses ini diperkenankan memakan waktu selama 2000 tahun. Selain itu, letak negara Indonesia yang berada di jalur gunung berapi dunia juga ikut berperan aktif dalam proses pembentukannya kepulauan, yaitu keluarnya lava dari gunung berapi yang kemudian menjadi daratan baru. Kemudian letak negara Indonesia yang berada di titik tamu dari 3 lampang bumi juga berpengaruh pada terbentuknya kepulauan. Pergerakan lampang yang aktif juga masih bisa kita rasakan pada sekarang, yaitu dengan adanya gempa bumi di negara kita. Manfaat terbentuknya kepulauan Indonesia. 1. Dari bidang biogeografi, kita juga bisa mempelajari bagaimana suatu proses penyebaran dari hewan dan tumbuhan. Maksudnya, asal mula dari penyebaran hewan dan tumbuhan tersebut. 2. Dalam hal ini juga termasuk suatu penyebaran oleh para nenek moyang kita, manusia. Mungkin nenek moyang orang Indonesia pindah dari daratan Asia saat Indonesia masih bergabung dengan Asia. 3. Secara geografi, kita juga bisa mengetahui bahwa suatu daratan Asia yang tergabung dengan Asia, dan karena adanya aliran lava pada lempengan bumi dan peningkatan air laut yang menyebabkan terbentuknya pulau-pulau. 4. Secara konservasi, dengan dapat mengetahui terbentuknya suatu kepulauan Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah mencairnya lapisan es. Pada zaman dahulu, sebagian besar bumi kita ditutupi oleh es, dan mencairnya es karena adanya kenaikannya suhu bumi mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sehingga terbentuklah suatu pulau-pulau. Organisme tersebut akan berada secara simetrik atau allotrope.